Oke, bertemu lagi bersama saya Gunatin Suprayudi selaku guru BK di SMK Negeri 1 Sijuk. Kali ini saya akan berbagi sesuatu yang sangat bermanfaat. Materi ini agak cukup lama saya pikirkan. Tujuannya untuk membantu memahami permasalahan perjalanan karir seseorang itu ternyata berbeda-beda. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kamu akan menemukan rahasia dalam berkarir yang tentunya teman-teman pasti bertanya, apakah perjalanan karir yang saya pilih saat ini sudah tepat? Kalau masih ragu, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara meyakinkannya? Jadi, kita mau ngomongin apa dulu nih soal karir? Karirnya mau gimana? Karirnya mau seperti apa? Dan kadang suka bingung karena tidak jarang kita menemukan, jangankan yang lulusan SMK, yang S1 dan S2 aja kadang gak bisa jawab. Ternyata untuk 5 tahun ke depan itu rencananya kamu mau gimana dan mau jadi apa. Nah, itu banyak yang masih jadi dilema buat sebagian orang, terutama ya mungkin buat kamu yang sedang nonton video ini. Oke, saya akan bahas sekilas tentang dunia kerja. Kemudian cara kita memulai karir akan seperti apa. Kita sering ngomong begini, lulusan SMK susah cari kerja. Benar nggak sih? Sebenarnya tidak, kalau kita mau cari karir daripada cari kerja. Karena gini, kita pasti akan ketemu dengan kakak tingkat kita yang sudah 2, 3, atau 4 tahun, 5 tahun lebih, yang duluan lulus SMK, atau mungkin ya masih sama dengan posisi yang kita incar tuh kalau kita cari kerja. Tetapi kalau memilih karir itu hal yang berbeda. Memilih karir itu peluangnya jauh lebih besar daripada sekedar mencari kerja. Nah, inilah yang perlu teman-teman ingat, bahwa perusahaan itu tidak menyediakan pekerjaan. Justru perusahaan itu menyediakan pilihan karir. Makanya di perusahaan itu ada program-program yang dibuat oleh perusahaan. Nah, inilah peluang untuk berkarir. Sebagai contoh gini, kalau kalian bekerjanya baik, ada perusahaan yang butuh di luar Pulau Belitung misalnya. Kalian dipindahkan ke sana, kemudian kalian menolak untuk pindah dengan alasan mending saya resign aja. Jadi kembali ke hal tadi, bahwa perusahaan itu menyediakan peluang karir untuk kalian, bukan menyediakan pekerjaan. Sebenarnya ada 3 hal kunci untuk memulai berkarir. Ini yang perlu teman-teman pegang. Yang pertama adalah percaya sama intuisi. Jadi teman-teman, alam semesta ini beserta isinya itu sebenarnya ngomong dengan kita di sepanjang waktu. Ya, cuman bahasanya yang benar-benar kita pahami sendiri, yang mungkin orang lain gak akan ngerti. Syaratnya apa? Syaratnya ya kita harus perhatian dulu dengan apa yang terjadi dengan konteks kehidupan kita. Kemudian yang kedua, pertanyaan the what. Apa yang ada di hadapan kita itu akan mengalahkan the why. Maksudnya gimana? Sebagai contoh gini, saya kasih 2 contoh umum. Zaman masih SD, mungkin banyak dari kita ingin sekali menjadi dokter, karena dokter itu membantu orang, kemudian membuat orang menjadi sehat. Kemudian saya ingin berkarir sebagai TNI misalnya, karena bisa menjaga negara serta melindungi rakyat gitu kan. The why itu, jadi banyak orang berpatokan seperti itu. Bukan berarti saya mengatakan the why itu nggak penting, tidak. Tetapi the why itu penting karena kalau kita punya alasan mengapa kita harus ke sana, mengapa kita harus berkarir di situ, dan itu yang memberikan kita energi lebih
untuk tetap harus menjalani karir tertentu. Tapi ya sebenarnya itu bukan yang terpenting. Yang terpenting itu adalah the what. Kalau kita ngomongin the what, itu apa yang ada di depan kita sekarang ini, itulah yang terpenting. Dan apa yang kita lakukan saat ini, itulah yang terbaik, bukan the why lagi. Tapi kalau hari ini misalnya teman-teman masuk SMK, timbul pertanyaan, kenapa masuk akomodasi perhotelan atau usaha perjalanan wisata? Ya dengan mencari-cari alasan, janganlah. Karena karir itu sepenuhnya adalah pilihan. Jadi kalau sekarang kita sudah ada di SMK, kita belajar di SMK, belajarnya kita ini serius atau tidaknya, itulah yang akan menentukan karir. Apa yang sudah kita lakukan dalam seminggu terakhir, apa yang sudah saya lakukan dari mulai Senin kemarin di sekolah, dan apa yang sudah saya lakukan dengan pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah, the what-nya itu yang sebenarnya menjadi kunci. Apa yang ada di hadapan kita itu, udahlah, itulah yang kita jalani dulu, gitu. Kemudian yang ketiga, apalagi teman-teman SMK sudah mulai start memilih dari sekarang, sudah ada penjurusan, sudah ada skill, yaitu hard skill yang teman-teman kuasai nantinya, dan gak perlu bergeser kemana-mana lagi gitu. Jadi gini ya teman-teman, kita mulai memilih karir itu dari sekarang, jangan nanti. Karena kalau kita pilih karirnya nanti, itu telat. Kata-kata sederhananya begini, kalau kita gagal merencanakan, sebenarnya kita sedang merencanakan kegagalan. Untuk itu, ayolah mulai dari sekarang berani bermimpi. Karena yang kita tahu semua, bermimpi itu gratis. Jadi mimpilah setinggi-tingginya, mumpung belum bayar dan belum dipajakin juga gitu. Ada pepatah dari Michelangelo, bunyinya begini, yang berbahaya itu bukan menetapkan target atau mimpi yang terlalu tinggi, tapi menetapkan target atau mimpi yang terlalu rendah dan mencapainya. Itu yang berbahaya sebenarnya. Kenapa? Ya sudah, kalau kita sudah mencapainya, kita puas, selesai sampai di situ. Ya sudah, sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video pembelajaran ini bisa menemani waktu Anda sebelum tidur, dan juga bisa membantu kalian untuk menemukan arah karir yang akan kalian pilih seterusnya. Bye.